Iya, minasan, welcome back again with Mr. Gary City. Luffy, Kid, dan Lau rasanya menjadi tiga kapten yang paling mendapatkan sorotan sebagai generasi terbaru. Apalagi melihat kekuatan mereka yang emang bisa dianggap sebagai tiga teratas pada generasinya. Sehingga secara gak langsung ya, banyak momen-momen yang terjadi di lautan terakhir berfokus kepada ketiga kapten gila ini. Namun bukan berarti ya menjadi tiga terkuat dari generasi selanjutnya, maka jalan ketiganya bisa dikatakan mulus dan mampu bersaing dengan bajak laut sebelumnya. Karena seperti yang kita ketahui ya, ketika para bajak laut baru memasuki lautan dunia baru, maka setidaknya hanya ada dua cara untuk bertahan di sana. Yang pertama, mereka harus tunduk atau beraliansi dengan salah satu Yonko, atau kalau enggak ya mau gak mau harus berhadapan melawan keempat penguasa lautan. Nah, momen yang baru aja terjadi belakangan ini ya, yang memperlihatin bagaimana bajak laut Kid dan Heart Pirates tiba-tiba aja disapu bersih oleh Yonko, Kurohyuki, dan Shanks, rasanya menjadi salah satu momen yang ramai dibicarain, karena terdapat perbedaan pilihan kata yang digunakan oleh Odachi untuk mendeskripsikan apa yang sedang terjadi. Makanya menarik kalau kita bahas tentang kemungkinan apa yang bakal terjadi ke depan, dan tentu hal itu juga bakalan kita hubungin sama apa yang pernah terjadi kepada krunya Luffy. Pasalnya, kalau kalian ingat-ingat ya, jauh sebelum memasuki dunia baru, kru Luffy sudah terlebih dahulu dihancurin. Momen yang tepatnya terjadi di Sabaudi di saat Luffy harus berhadapan dengan Pacifista dan Admiral Borsalino. Mereka yang saat itu masih belum cukup kuat untuk menghancurkan satu Pacifista dengan cepat. Apalagi harus berhadapan dengan seorang Admiral, tentu pilihan terbaik yang mereka miliki hanyalah lari dan mencoba berkumpul lagi 3 hari kemudian. Beruntung Kuma yang asli ternyata berada di momen itu dan dialah yang memisahkan kru topi jerami satu persatu, sehingga awal terasa begitu menyedihkan. Tapi Kuma sudah mempersiapkan tempat terbaik bagi setiap anggota kru topi jerami untuk mengembangkan diri mereka terlebih dahulu. Soalnya walaupun saat itu Luffy dan kawan-kawan mungkin bisa kabur dan selamat dari insiden yang terjadi di Pulau Sabaudi, kru topi jerami saat itu masih belum cukup kuat untuk bisa bertahan di lautan terakhir, karena mereka semua bahkan gak tahu cara untuk mengalahkan para pemakan buah iblis di Pulau Gia. Buatnya menjadi fokus utama kita di sini ya. Kalau kembali kita lihat ke One Piece chapter 513 versi manga plusnya, kata "we're eradicated" atau yang berarti completely destroy digunakan untuk menggambarkan situasi yang sedang terjadi kepada mereka. Atau yang kalau kita artiin ke bahasa Indonesia bisa dimaknai sebagai kehancuran sepenuhnya. Sebuah kata yang mirip dengan apa yang terjadi kepada bajak laut Eustace Kid di chapter 1079. Soalnya kalau di manga plus versi Inggris ya, kata destroy digunakan untuk menjelaskan situasi yang dialami oleh Kid. Sedangkan kalau di versi bahasa Indonesia ya, momen itu dijelaskan menggunakan kata telah dimusnahkan tanpa sisa. Nah, yang menarik ya, Arthur dari The Library of Oread juga ikut mengomentari hal ini, dan dia pun menjelaskan melalui Twitternya. Meski di versi bahasa Inggrisnya terdapat kesamaan penggunaan kata untuk menjelaskan baik momen yang dialami oleh kru topi jerami maupun krunya Kid, akan tetapi ternyata terdapat perbedaan jika kita melihat penggunaan kata dalam bahasa Jepangnya guys. Makanya bagi Arthur sendiri ya, arti yang tepat untuk menjelaskan momen yang terjadi kepada krunya Luffy, kalau dilihat dari istilah bahasa Jepang yang digunakannya ya, maka makna collapse atau broke apart yang berarti hancur atau terpisah lebih cocok untuk menggambarkan situasinya. Sedangkan di kasusnya Kid, kata yang digunakan dalam bahasa Jepangnya ialah kaimetsu, yang mana berarti destruction atau annihilation, yang kalau kita terjemahkan menjadi kehancuran atau pemusnahan. Well, buat yang gak paham sebenarnya kenapa banyak memperdebatkan hal ini, ya karena soalnya banyak mengira kalau awalnya bajak laut Kid gak bakalan kembali muncul lagi ke depan, atau setidaknya mereka berarti saat ini kondisinya udah terhenti menjadi salah satu penantang posisi Raja Bajak Laut. Nah, makanya gara-gara hal inilah banyak yang mulai membandingkan kondisi yang menimpa setiap bajak laut yang juga pernah dikalahkan. Karena ternyata gak lama dari kabar Kid berhasil dikalahkan, di chapter 1081 kita dikasih lihat bagaimana ternyata ya Heart Pirate juga kalah di tangan Tits dan yang lainnya. So, gak heran kalau tiba-tiba aja banyak yang mulai membandingkan situasi di antara ketiga kapten dari generasi terburuk ini guys. Ya, seperti yang kita tahu lah, Oda Sensei juga sering menggunakan permainan kata untuk memberikan apa yang sedang terjadi dan akan terjadi ke depan. Sayang kalau kita bahas lebih lanjut apa yang terjadi kepada kru topi jerami ya, di mana kata terpisah atau jatuh memang cocok menggambarkan situasi yang sedang terjadi, karena seperti yang kita ngerti mereka hanya terpisah ke tempat yang berbeda-beda, sedangkan kapal dan kondisi mereka masing-masing ya masih sangatlah baik-baik saja. Hal yang tentunya berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Eustace Kid, di mana kita ngerti kan bahkan kapal dari Kid aja ikut hancur, dan kondisinya ya baik Kid maupun Killer yang merupakan kapten dan wakil kapten, mereka berdua berada di kondisi tidak sadarkan diri dan sedang menuju ke bawah laut.
Maka setidaknya ya, dibutuhkan sedikit keajaiban untuk bajak laut Eustace Kid bisa kembali seperti sedia kala. Karena bahkan kalau dibandingkan sama apa yang terjadi ketika bajak laut Eustace Kid dikalahkan oleh Kaido, saat ini kondisinya Kid hanya bisa bergantung ke seseorang yang mungkin menyelamatkan mereka. Dan jika memang mereka menyembuhkan diri dengan cepat, Kid pun masih harus membangun kembali kapal yang sudah dihancurkan oleh Dory dan Brogy. And di sisi lainnya, kesempatan masih dimiliki oleh Heart Pirates karena selain hanya menggunakan kata defeat atau telah ditumbangkan, kondisinya saat ini ya, Lau dan Beppo masih bisa selamat dari kejaran bajak laut Kurohige. Sehingga walaupun polar tank mereka telah karam dan beberapa krunya masih tertinggal, tapi kapten dan wakil kapten dari Heart Pirate posisinya masih bisa menyelamatkan diri. So, gak heran kalau nantinya mereka berdua sudah berhasil memulihkan diri ya, keduanya bakal mencoba kembali mencari sisa krunya dan mencoba kembali berlayar karena tentunya ya Lau ingin membalas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh seorang Marshal the Deeds. Ya menarik memang, siapa yang menyangka setelah pertarungan sulit dan jatuh bangun di Arc Wano Kuni, Kid dan Lau yang ikut serta dalam menjatuhkan salah satu Yonko, nyatanya mereka berdua harus menghadapi kenyataan yang pahit ketika mereka kembali bertemu dengan dua Yonko lain. Karena ternyata saat berdiri dan bertarung di hadapan Yonko lainnya ya, Kid dan Lau masih bukanlah tandingan mereka guys. Apalagi ngeliat Kid yang bahkan cukup dengan satu serangan dari Seng saja ya, langsung dibuat tak sadarkan diri. Padahal di Arc Wano Kuni ya, dirinya udah dikasih upgrade gede-gedean oleh Odachi. Hal ini semakin memperlihatkan ke kita seberapa besar gap kekuatan dimiliki oleh Yonko terdahulu itu. Well, kalau menurut kalian gimana nih? Seberapa besar kesempatan dimiliki oleh bajak laut Kid untuk kembali ke perebutan tahta One Piece dan Raja Bajak Laut itu sendiri? Soalnya kalau untuk Lau ya, kita kan udah tahu kan dirinya bahkan udah gak tertarik lagi sama yang namanya gelar Raja Bajak Laut. Karena satu-satunya hal yang ingin dia ketahui saat ini ialah sejarah yang masih disembunyikan. Jadi kita nantikan aja hal ini bakalan kayak gimana ke depannya. Oke, kayaknya cukup segitu dulu aja konten kali ini re. So, see you next time. Adios si Karamelos, stay safe everyone, salam.